Nanti kita bakalan bahas tentang materi aljabar ya, teman-teman. Nah, kenapa sih Kak kita harus bahas aljabar? Nah, karena aljabar itu merupakan salah satu dasar ya, teman-teman, di matematika yang biasanya itu dipakai juga nih atau diperluin juga di apa namanya di bab-bab lainnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah paham aljabar, udah tahu konsep-konsepnya, insya Allah nanti ketika ngerjain soal lainnya yang membutuhkan konsep aljabar, nah itu teman-teman udah ini ya, udah nyantol gitu. Oke, Kak aku sambil makan ya. Nah, boleh teman-teman, yang penting nanti tetap sambil memperhatikan kelasnya gitu ya. Oke, ini kita nanti agenda kita pertama bahas materi dulu ya dikit-dikit, kemudian akan ada contoh soal terkait dengan materi aljabar. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut ya membahas tentang aljabar, kita kenalan dulu nih teman-teman. Kira-kira apa sih itu yang dimaksud dengan aljabar? Gitu. Biasanya kan kalau di matematika kita kan ngelihatnya itu ada beberapa simbol-simbol ya, X, Y, Z gitu, dan beberapa huruf lainnya gitu. Nah, biasanya kalau ada variabel-variabel kayak X, Y, Z, dan huruf lainnya, itu biasanya kita masuk ke topik aljabar. Oke? Nah, aljabar itu suatu metode dalam matematika yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan simbol-simbol sebagai permisalan. Gitu. Jadi misalkan nih teman-teman mungkin pernah mendengar atau menjumpai soal yang misalkan kakak itu membeli dua buah buku dan satu pensil. Nah, jumlah harganya itu 10.000. Kemudian kakak membeli lagi dua penghapus dan satu buku. Nah, harganya 8.000. Nah, itu kan untuk kita mengetahui harga per bijinya dari barang-barang tersebut, kita itu kan bisa pakai juga nih si aljabar ini gitu. Jadi si aljabar ini fungsinya itu untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan simbol gitu. Jadi misal tadi kakak ya beli dua buku, satu pensil. Nah, misalkan bukunya itu X. Jadi X itu kakak misalkan sebagai buku. Nah, sebagai buku. Terus Y-nya itu sebagai pensil ya. Nah, ini sebagai pensil. Ini si pensilnya. Nah, terus kakak misalkan lagi Z itu dia sebagai penghapus ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi kita di sini punya tiga benda yang mau dibeli ya. Atau punya tiga variabel. Oke. Nah, misal X itu buku, Y pensil, Z penghapus. Terus kakak bilang nih ke teman-teman semua, kakak mau beli dua buku, berarti kan kakak bisa tulis 2X ya. Terus sama satu pensil, berarti plus satu Y atau plus Y. Nah, ketika kakak beli dua buku dan satu pensil, harganya itu 10.000. Nah, berarti kan 2X plus Y sama dengan 10.000. Oke? Terus kakak balik lagi nih ke toko alat tulisnya. Kakak beli lagi dua penghapus, berarti kan 2Z ya. 2Z ditambah dua buku teman-teman. Berarti 2X. 2X sama dengan 5.000. Oke. Dua buku, dua penghapus. Oh, ini 15.000 aja ya. Nah, terus kakak misal beli lagi nih, dua buku doang. Ya, berarti kan 2X ya. 2X sama dengan 8.000. Nah,
Nah, ini kan kita udah ada tiga persamaan di sini. Nah, nanti kalau kita mau mengetahui masing-masing harga bendanya, kita bisa selesaikan gitu. Nah, ini yang kakak lingkarin ini. Ini tuh dia juga termasuk dalam aljabar. Oke? Karena kita menyimbolkan ya, menggunakan simbol-simbol. Simbolnya apakah yang dipakai? Ini ada X, Y, Z gitu. Sebagai permisalan dari benda-benda ini. Gitu. Oke? Nah, itu salah satu contoh ya penggunaan aljabar. Kak, ini direkod nggak? Direkod ya, aman. Jadi nanti misalkan teman-teman ketinggalan kelasnya, atau andaikan nggak bisa nih mengikuti kelas sampai selesai. Nah, nanti bisa tuh diputar rekodnya kembali di Google Drive. Oke? Nah, ini untuk konsep aljabar ya, teman-teman. Intinya tuh untuk menyelesaikan masalah menggunakan simbol-simbol. Nah, apakah simbolnya itu harus X, Y, Z, Kak? Nah, nggak harus ya, teman-teman. Jadi, simbolnya itu beraneka macam. Jadi, misalkan, Kak, aku mau pakai huruf lainnya. Misalkan, aku mau pakai A, atau M, atau N. Nah, ini boleh banget ya, teman-teman. Gitu. Atau misalkan, Kak, aku nggak mau pakai huruf, aku mau pakai bentuk. Misal, pakai segitiga. Tahu pakai kotak. Atau pakai lingkaran dengan titik di dalamnya. Nah, ini boleh teman-teman gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan senyamannya teman-teman ya. Pakai simbolnya itu apa gitu. Dan nanti bisa menyesuaikan juga yang ada di soal gitu. Jadi kalau di soal pakainya X, Y, Z, nanti teman-teman mengerjakannya juga pakai X, Y, Z aja gitu biar nggak bingung. Ya, nah ini sekilas tentang konsep aljabar. Nah, kita next. Nah, ini ada unsur-unsur aljabar ya. Gitu. Jadi dalam aljabar ya, itu ada unsur-unsur penyusunnya. Nah, unsurnya apa aja nih? Unsurnya yang pertama itu ada yang namanya variabel. Oke? Nah, variabel ini adalah nilai yang berubah-ubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf ya, teman-teman. Jadi kayak tadi yang kita pelajarin. Ini kan ada X, Y, Z tadi ya. Ada A, M, N. Kemudian bisa juga menggunakan bentuk ya kalau diperlukan gitu. Jadi ini namanya variabel nih. Variabel itu ini ya. Kalau di sini contohnya tuh ini. Nah, ini misalkan X kuadrat. Terus Y kuadrat. Nah, ini variabel. XY. Nah, ini juga variabel ya. Y. Kemudian Z. Variabel juga YZ. Nah, ini variabel juga ya. Jadi yang berupa huruf-huruf itu biasanya dia merupakan variabel gitu. Nah, kenapa disebut nilai yang berubah-ubah? Karena teman-teman, saat kita punya persamaan nih kayak yang tadi kakak tulis. Misalkan ini ya, 2X plus Y sama dengan 10.000. Nah, ini kan kita belum tahu ya X-nya itu berapa, Y-nya berapa. Dan hanya bisa diketahui ketika persamaan ini kita selesaikan gitu. Jadi makanya X sama Y yang merupakan variabel itu disebut nilai yang berubah-ubah gitu. Jadi em, nilainya itu tidak pasti ya teman-teman, konsep tergantung konsep soalnya, kemudian juga tergantung masalah apa yang dipecahkan gitu. Oke. Jadi makanya dia nilainya yang berubah-ubah gitu. Kalau yang ini kan dia tadi pembelian buku pensil penghapus ya. X dan Y-nya itu mungkin akan berbeda dengan ketika kita bikin persamaan baru. Jadi misalkan kita membeli dua buah sayur ya, dua buah bayam ya, misalkan 2B dan satu wortel ya, 1W.
Nah, ini kan B sama W, ini kan juga merupakan variabel ya. Nah, B sama W nilainya itu juga akan berbeda gitu. Jadi dia nilainya berubah-ubah. Nah, ini misalkan kakak pakai B sama W-nya ganti X, Y ya teman-teman. 2X ditambah Y. 2X tambah Y. Nah, X sama Y di sini yang pembelian bayam sama wortel, itu kan nilainya akan berbeda dengan X dan Y di sini ya. Di pembelian buku pensil penghapus gitu. Jadi karena dia nilainya selalu berbeda setiap soal, setiap masalah, makanya dia disebut nilai yang berubah-ubah gitu. Nah, itu namanya variabel ya. Tuh. Terus yang kedua ada koefisien. Nah, koefisien ini bilangan yang di depan variabel. Nah, biasanya kalau ada misalkan 2x plus y. Nah, ini koefisiennya nih 2x ya, berarti koefisiennya ini si 2-nya. Sebentar, kakak pakai warna yang berbeda ya. Nah, ini koefisiennya ya, 2. Nah, kalau yang di sini ini 24. 24, 5 ini koefisien, min 12 ini koefisien gitu. Ini 8 juga koefisien gitu. Jadi intinya kalau dia itu diikuti dengan variabel ya, ini pasangan ada angka, ada variabel. Nah, angka di depan variabel itu disebut koefisien gitu. Oke, bilangan di depan variabel. Itu namanya koefisien. Nah, kalau konstanta, konstanta itu nilai yang tetap ya, gitu. Jadi biasanya konstanta itu dia berupa angka atau bilangan, tapi nilainya tetap gitu. Jadi dia nggak berpasangan dengan variabel. Nah, ini contohnya di sini tuh yang 7 ini ya. Nah, ini dia konstanta. Satu-satunya konstanta di persamaan ini, gitu. Kenapa konstanta? Karena dia tidak diikuti oleh variabel ya. Jadi dia bebas berdiri sendiri gitu. Si min 7-nya ini nilainya selalu tetap. Makanya disebut konstanta. Nah, itu unsur-unsur aljabar ya, teman-teman. Ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Oke, itu tiga unsur aljabar. Oke, kita coba next ya. Nah, ini selanjutnya nih, ada konsep-konsep dalam aljabar. Oke, ini ada beberapa ya, ini kakak jelaskan. Oh ya, nanti misalkan nih teman-teman merasa kakak terlalu cepat, nanti boleh banget bilang di kolom chat gitu ya, biar kakak bisa menyesuaikan. Oke? Nah, ini selanjutnya kan ada konsep-konsep dalam aljabar. Nah, kita pelajarin satu-satu ya, kita ulas sebentar. Oh, terlalu cepat ya, teman-teman? Atau pas nih? Oke, nah sebentar. Oh, ada yang bilang pas juga. Oke, nanti misalkan ada yang mau ditanyakan dulu. Oh, nggak apa-apa ya. Nanti kita sebelum masuk ke soal, atau contoh soal, nanti bisa kita buka sesi tanya jawab dulu. Kalau ada yang mau nanya. Izin dari awal mau SS bentar. Nah, ya kita dari awal. Tapi nanti untuk materinya pun akan dikirim ya teman-teman di Google Drive. Nah ini dari awal ya kalau mau ada yang mau screenshot boleh banget. Oke, ini slide pertama. Terus ini selanjutnya ya yang unsur-unsur aljabar. Filenya dikirim ya. Nanti setelah selesai kelas, recording dan juga materinya tuh akan dikirim di Google Drive gitu. Ya, tapi nanti mungkin karena yang recordingnya itu harus apa diproses, biasanya agak loading ya teman-teman. Jadi nanti ditunggu aja gitu. Biasanya jam 9-an tuh udah bisa terupload.
Nah, itu ya, yang dua slide tadi, kita next ke konsep aljabar. Oke, nah ini konsep yang pertama apa nih? Konsep yang pertama ada AX plus BX sama dengan A plus B kali X. Nah, ini gimana, Kak? Nah, ini pertama yang di ruas kiri kan ada AX plus BX ya. AX ada BX. Nah, kita perhatikan nih, ada eh, variabel yang sama. Apa nih? Yaitu X ya, teman-teman nih. Ini sama kan? Ini sama. Makanya karena sama, X-nya itu bisa kita keluarkan ya. Bisa kita keluarkan dari si A dan B-nya. Sehingga A plus B dikali X gitu. Jadi X yang ini dan ini itu bisa kita keluarkan ya. Nah, kita keluarkan taruh di sini, taruh di luar gitu. Jadi yang A plus B-nya bisa diletakkan dalam kurung, X-nya keluar gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang sama, ini tuh bisa kita taruh luar. Ya, intinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus konsep yang kedua ada AX plus AY sama dengan A kali X plus Y. Nah, ini kan ada variabel yang sama juga nih. Ada A dan A. Nah, ini kan sama. Nah, kalau sama bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Sehingga menjadi A dikali X plus Y. Gitu. Jadi A-nya ditaruh luar karena dia yang sama. Gitu. Jadi kalau yang A ini kan yang sama X. Makanya X-nya ditaruh luar. Nah, terus yang bawahnya yang sama itu kan Y. Sorry, yang sama itu kan A. Sehingga A-nya ditaruh luar nih. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman misal nih menjumpai soal, terus ada variabel yang sama, nah itu bisa ditaruh luar kurung ya, supaya mudah untuk menyederhanakannya. Oke. Aljabar berarti mirip yang dipakai di persamaan umum lingkaran kah, Kak? Nah, teman-teman, aljabar itu dia merupakan dasar ya dari matematika. Jadi memang dia banyak dipakai untuk persamaan-persamaan di matematika. Gitu ya. Termasuk si persamaan umum lingkaran. Gitu ya. Jadi memang karena dia merupakan dasar dari matematika, jadi memang banyak dipakai ya di bab-bab lain gitu. Konsep kedua A-nya itu variabel atau konstanta, Kak. Nah, ini kan ada A, ini ya yang nomor dua ya, yang ini ya. Nah, ini kan ada A, terus ada X, ada Y. Nah, ini teman-teman kadang ada yang bertanya-tanya ya, Kak ini A X sama Y itu dia posisinya apakah sebagai variabel, konstanta, apa koefisien gitu. Nah, di sini teman-teman, di yang penjelasan sebelumnya, nah ya, ini kan ada variabel yang dia terdiri dari dua huruf ya, ada X, Y. Nah, si X, Y ini kan dia menyatu nih, ya menyatu sebagai sebuah variabel gitu. Ya, jadi variabel itu nggak melulu terdiri dari satu huruf ya, gitu atau satu simbol gitu. Jadi bisa lebih dari satu simbol. Misalkan ini min 12XY. Nah, XY ini itu merupakan variabel gitu ya. Nah, sehingga yang di sini Oke, sehingga yang di sini nih, AX plus AY sama dengan A kali X plus Y, A-nya itu sebagai apakah? Nah, A-nya itu juga sebagai variabel ya. Jadi yang di depan ini AX itu satu variabel ya, sepasang ya, dia satu pasang gitu. Terus si AY-nya juga variabel gitu. Jadi A-nya di situ dia konsepnya sebagai variabel, oke?
Maaf Kak, masih nggak mudeng. Nah, ini boleh ditanyakan ya, nggak mudengnya di bagian mana gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kak, untuk yang A, apakah boleh pakai X dikeluarkan, terus A plus B, jadinya X-nya ditaruh depan. Nah, boleh ya. Untuk peletakan X, apakah di sini atau di sini, itu bebas ya teman-teman sebetulnya. Jadi, eh, misalkan nih kamu mau nulisin X kali A plus B pun, nah itu boleh-boleh aja ya. Gitu karena dia tidak mempengaruhi hasil ya. Ini sama nih, ini dan ini itu dua hal yang sama gitu. Jadi boleh aja kalau mau ditaruh depan, oke? Oke, nah itu untuk yang A dan B. Nah kita lanjut ke yang C. Nah yang C ini ada A kali B plus C sama dengan AB plus AC. Nah kalau tadi kan kita awalnya punya persamaan, ya. Terus variabel yang sama dikeluarkan. Kalau yang selanjutnya ini kita udah ada yang dikeluarkan, terus mau dimasukin ke dalam kurungnya gitu, ya. Nah, ini biasanya namanya sifat distributif ya, teman-teman. Jadi si A-nya ini didistribusikan ke B dan C gitu, dimasukin ke si B dan si C. Ya, ini pertama A kali B itu kan menjadi AB ditambah A kali C akan menjadi AC. Sehingga AB plus AC. Gitu. Ini yang nomor tiga. Oke. Kurang jelas yang B. Nah, kurang jelasnya di bagian mana nih ya? Betul kok. Sama aja kayak yang A. Cuman dia yang dikeluarin yang beda ya. Gitu. Jadi kalau yang A ini kan yang dikeluarin X-nya. Nah, kalau yang B yang dikeluarin A-nya. Gitu. Intinya yang dikeluarkan itu adalah variabel yang sama gitu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke yang D. Kita lanjut ke yang D. Nah, yang D ini kan ada satu per X ditambah satu per Y. Nah, satu per X ini kan pecahan ya. Satu per Y juga pecahan. Nah, kalau pecahannya penyebutnya beda, ini penyebutnya X, ini penyebutnya Y, kita bisa samakan dulu penyebutnya. Jadi, cara menyamakan penyebut gimana, Kak? Di sini karena X sama Y penyebutnya, jadi penyebutnya sebetulnya bisa langsung kita kalikan ya, X kali Y. Nah, yang X ini kan dia dikali Y. Sehingga yang atas harus dikali Y juga gitu, harus dikali Y. Terus si Y yang ini dia kan dikali X. Sehingga yang atas yang ini harus dikali X juga. Nah, jadi ininya kan Y plus X per X Y ya. Per X Y. Nah, ini dan ini sama ya. Y plus X atau X plus Y gitu. Tuh tinggal disamakan aja penyebutnya. Yang C itu dinamakan sifat apa? Distributif ya, teman-teman. Distributif. Oke. Nah, ini tadi yang menanyakan bedanya yang A sama yang B. Nah, kalau yang A itu yang dikeluarkan si variabel X-nya gitu. Karena dia kan sama nih. Sebentar, kakak pindah pulpen dulu ya. Nah, ini kan dia sama nih. Nah, ini ada X, ada X. Jadinya bisa kita keluarin gitu. Nah, terus yang B juga gitu. Ini kan ada yang sama. Nah, ini ada A. Nah, jadinya A-nya yang kita keluarin gitu. Oke. Oke.
Yang D kurang paham. Oh, yang D masih bingung ya, teman-teman. Nah, oke, kakak jelaskan ulang ya. Nah, yang D itu kan dia adalah pecahan ya. Nah, dia kan adalah pecahan. Nih, 1/X plus 1/Y gitu. Nah, kalau pecahan yang penyebutnya beda. Nah, penyebut itu yang mana, Kak? Penyebut itu yang di bawah nih. Nah, ini namanya pembilang yang di atas, yang di bawah penyebut. Nah, kita lihat dulu penyebutnya apakah sama? Ini kan X, ini Y. Nah, ini kan beda ya. Penyebutnya beda. Sehingga kalau kita mau mendapatkan hasilnya, kita kan harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya. Nah, ini coba kakak kasih contoh pakai angka ya, biar teman-teman nggak bingung nih. Jadi misal kakak punya 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini kan beda nih. Yang ini 2, yang ini 3 penyebutnya. Kalau penyebut beda, itu kan kita nggak bisa menambahkan langsung ya. Nggak bisa kita tambahin langsung. Harus apa? Harus disamakan penyebutnya. Gitu. Oke? Nah, ini menyamakan penyebutnya gimana? Yang penyebutnya bisa langsung kita kalikan ya. Langsung kalikan 2 sama 3 boleh. Di 2 kali 3. Nah, yang penyebut ini kan dikalikan 3. Sehingga yang pembilangnya harus dikalikan 3 juga. Ya, ini kan tadi dikalikan 3 ya. Dikali 3. Sehingga yang atas juga harus dikali 3. Nah, jadi 3 yang atas. Ditambah. Yang ini 3-nya kan tadi dikali 2. Sehingga yang atas juga harus dikali 2. Nah, jadi 3 tambah 2. Oke. 3 tambah 2, 5 Kak. 5 per 2 kali 3, 6. Gitu. Ya, ini hasilnya. Nah, berarti kan apa? Berarti kan kita harus nyamain penyebut ya. Nah, sama halnya kayak yang ini, harus disamakan penyebutnya. Gitu. X kali Y ya, ini penyebutnya. Nah, X ini kan dikali Y. Y dikali Y. Sehingga yang atas juga harus dikali Y. Ya. Terus yang Y yang bawah ini, dia kan kali X. Sehingga yang atas juga harus dikali X. Gitu. Ya, konsepnya sama kayak yang kakak contohkan. Intinya dia menyamakan penyebut. K itu eh, X dikali 1, berarti sama aja kan, kalau nggak dikali nggak apa-apa. X dikali 1 itu yang mana nih? Apakah yang ini? Nah, kalau yang ini, X dikali 1 kan hasilnya X ya. Gitu. Jadi memang tetap harus dikalikan. Maksudnya nggak dikali nggak apa-apa gimana nih? Yang D tinggal dikali silang. Yang D tinggal dikali silang. Sebetulnya dia itu disamakan penyebut ya teman-teman. Gitu. Bukan dikali silang. Kalau dikali silang kan dia nanti ada di contoh yang nomor H ini ya. Nah ini kali silang nanti. Gitu. Oke. 5/6. Nah, ini udah ada yang benar nih. Nah, ini mantep ya. 5/6. Betul. Jawabannya 5/6. Kalau satunya diganti 3/X plus 4/Y. Jadinya 3Y ditambah 4X per XY bukan, Kak? Betul ya? Betul. Gitu. Ini udah nangkep ya, Amel, untuk konsepnya ya. 3X, 3/X ditambah 4/Y. Jadinya 3Y plus 4X per XY. Gitu. 3+2. Nah, 3+2 itu dapat dari perkalian ini nih. 1 kali 3, itu kan 3 dapatnya.
Terus 1 kali 2, dapatnya kan 2 ya. Jadi 3 plus 2. Oke, nah, teman-teman, jadi sebetulnya kan istilahnya bukan dikali silang, tapi misalkan Kak, sebetulnya aku paham caranya, tapi menyebut aku menyebutnya enaknya pakai kali silang, Kak. Nah, itu boleh banget, tapi digunakan untuk diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi boleh kalau misalkan Kak aku enaknya nyebutnya kali silang nih. Nah, boleh, yang penting paham konsepnya ya, gitu. Oke, sip. Nah, kalau satunya diganti, oh ini yang tadi ya, teman-teman. Kayak yang D itu berlaku di semua atau cuma di tambahan aja. Nah, biasanya kalau yang menyamakan penyebut itu kan berlaku di penjumlahan sama pengurangan nih, teman-teman. Jadi misalkan kalau perkalian, perkalian itu kan sebetulnya nggak usah menyamakan penyebut ya, langsung dikalikan aja bisa. Gitu. Jadi dia berlakunya di penjumlahan dan pengurangan. Gitu, oke? Jadi pengurangan juga bisa pakai menyamakan penyebut. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nanti ini nih, kakak kasih PR aja atau kasih latihan soal biar teman-teman bisa berlatih juga, gitu ya. Kalau misal masih bingung ya. Nah, ini lanjut ke E. A plus B sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi A sama dengan min B. Oke. Nah, kenapa Kak bisa dituliskan A sama dengan min B? Nah, karena kedua ruas kita kurangin dengan min B. Kita kurangin dengan B ya, teman-teman. Kenapa kita kurangin dengan B? Supaya yang di kiri itu tersisa hanya satu variabel, yaitu A. Gitu. Ya. Jadi, istilah yang betul kan adalah mengurangkan kedua ruas dengan B, tapi misalkan Kak aku mau menyebutnya pindah ruas, nah itu boleh ya. Jadi si B ini kita pindah ruas ke kanan, ya. B pindah ruas ke kanan menjadi min B, sehingga A sama dengan min B, gitu. Oke? Nah, terus yang F ini, selanjutnya yang F, ini kan ada AX sama dengan B. Nah, AX sama dengan B, terus kita mau nyari X sama dengan berapa? Berarti yang A-nya juga kita pindah ruas nih. Tuh, kita pindah ruas. Nah, ini kan A-nya awalnya perkalian ya, perkalian dengan X. Ketika kita pindah ruas, dia menjadi pembagian. Gitu. Nah, itu kalau teman-teman pakai istilah pindah ruas, ya. Tapi sebetulnya, kalau yang ini, yang F, itu kan kedua ruas kita bagi dengan A. Ya, kita bagi dengan A supaya menghilangkan si A di ruas kiri. Gitu, ini kan dibagi A, ini dibagi A. Nah, ini yang kiri kan A-nya hilang ya. Nol, nol dari konsep aljabar. Bentar, teman-teman. Yang mana nih? Oh, jadi biar pindah ruas. Nol dari konsep aljabar jadi pindah. Oh, ini. Oh, yang E ya. Yang E itu dia nolnya memang dari persamaan ya. Gitu. A plus B sama dengan nol. Nolnya dari mana, Kak? Dari persamaan gitu. Nah, apakah semua aljabar itu harus sama dengan nol? Nggak harus ya, teman-teman. Jadi kadang ada yang bentuknya itu misalkan A plus B, A plus B sama dengan C. Atau A plus B sama dengan misalkan 9. Atau yang lainnya gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Oke? Apakah boleh Kak setiap per konsep dijelaskan contohin pakai angka juga? Apakah boleh Kak setiap? Oh ini ya maksudnya per ini kita pakein angka. Nah
nanti mungkin ini kakak ini deh kakak kirimin contohnya di Google Drive aja ya teman-teman. Nanti barangkali bisa di baca ulang gitu ya. Nanti kakak kasih contoh, terus juga apa? Misalkan mau latihan coba latihan soal, nanti kakak kasih PR ya. Kalau pindah ruas itu selalu jadi min kah, kah atau bisa jadi pembagian. Nah, bisa menjadi min, bisa menjadi pembagian atau perkalian ya. Tergantung dia operasi awalnya itu apa. Jadi misalkan awalnya itu A plus X sama dengan B. Nah, ini kan operasi awalnya penjumlahan ya. Ketika dipindah ruas, dia akan menjadi minus ya, akan menjadi minus. Jadi misal kita mau nyari X, berarti kan akan sama dengan min A plus B plus B. Gitu. Yang A-nya menjadi minus. Gitu. Karena awalnya kan dia awalnya dia A-nya positif ya. Gitu. Terus misalkan AX sama dengan B. Nah, ini kan awalnya perkalian ya, A kali X, AX. Jadi nanti kalau pindah ruas, dia menjadi pembagian B per A. Oke? Seperti itu ya, tergantung ininya, apa, operasinya, atau bisa juga, apa namanya, perhatikan tandanya. A-nya ini kan dia positif. Nah, kalau misalkan A-nya negatif, berarti kan negatif A plus X sama dengan B. Nah, nanti ketika pindah ruas, dia ya akan menjadi A plus B ya. Jadi nggak ada negatifnya. Gitu. Jadi kalau negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Oke. Oke, ada yang mau nanya kah? Tadi sepertinya ada yang on mic. BX dapat dari mana yang F? BX. BX. B per A kah atau yang mana nih? A-nya dibagi dengan A. Betul, ini ya penjelasan dari Nana. A-nya dibagi dengan A supaya A-nya hilang yang di ruas kiri gitu. Terus yang di kanan gimana? Yang di kanan kan juga dibagi dengan A gitu. Ya itu ya, itu yang F. Oke, masih bingung kah teman-teman? Oke, kita sambil ini ya, sambil lanjut ya. Nah, lanjut ke yang H. Nah, yang H ini kan ada A per B sama dengan C per D. Nah, A per B ini kan dia pecahan ya. Terus C per D juga pecahan. Nah, sehingga kita bisa kali silang. Nah, ini nih. Kita pakai istilah kali silang itu ketika ada sama dengan di sini ya. Jadi ada pecahan di kiri, ada pecahan di kanan, terus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Gitu. Nanti kita bisa kali silang. Oke? Nah, sehingga hasilnya A kali D sama dengan B kali C. Gitu. Ini ya, ini untuk hasil dari kali silangnya. Gitu. Oke, itu yang H ya. Yang H dia lumayan simpel nih. Oh, yang G itu sama-sama dibagi. Oh, yang G belum ya? Oke. Oke. Terima kasih teman-teman udah diingatkan. Nah, yang G. Yang G ini gimana, Kak? Yang G, betul, sama-sama dibagi X. Nah, ini kan ada AX plus BX per X. Berarti X-nya kan bisa kita keluarin ya. Ini kan X-nya sama. Satu, dua. Bisa kita keluarin menjadi X kali A plus B
Nah, kali A plus B. Oke. Terus dibagi dengan apa nih? Oh, dengan X. Nah, berarti, nah setelah seperti ini, X atas sama X bawah. Coret-coret. Nah, sehingga dapatnya hanya A plus B aja. Gitu. Jadi yang G itu dia dikeluarin X-nya. Betul, heeh, tinggal dicoret-coret X-nya. Oke, terus yang I. Yang I ini dia kuadrat ya, teman-teman. Jadi kalau ada A plus B kuadrat, itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Gitu. Nah, ini sering muncul ya. Jadi yang I, teman-teman nih wajib apal nih, ya, wajib apal karena sering sekali muncul gitu. Nah, ini yang I. Terus nanti ada, sebetulnya ada juga yang A min B, ya. Yang A min B itu nanti tinggal ganti di sininya nih. Gitu. Jadi kalau ini plus, di sini plus. Kalau dia A min B kuadrat, sama bentuknya, cuma yang di sini diganti minus. Gitu ya. Terus yang C ada A plus B kali C plus D. Nah, ini distributif. Teman-teman tinggal kaliin satu-satu. Jadi A kali C, dapatnya AC. Ditambah A kali D, dapatnya AD. Ditambah B kali C, dapatnya BC. Ditambah B kali D, dapatnya BD. Gitu. Ini distributif ya, tinggal dikalikan satu-satu. Oke? Nah, terus yang terakhir ini yang K. Yang K, oke. Ini dari Farhan, Raishan, apakah mau bertanya dulu? Selamat malam ya, Kak. Oke. Sebelumnya, saya ingin berpendapat ya, untuk yang konsep aljabar yang H, itu kan A dibagi B, dan juga di sisi lain C dibagi D. Nah, Hmm. kira-kira kalau di dalam bentuk angka, dan kelipatannya itu terdapat kelipatan, itu bisa dicoret kan, Kak? Dan juga eh, yang bersampingan, kanan kiri, contoh A sama C, B sama D, itu bisa dicoret juga, kecuali yang bersilangan. Contohnya AD dan BC, itu tidak bisa dicoret. Kira-kira benar tidak, Kak? Terima kasih. Oke, nah terima kasih sekali ya. Nah ini dari Farhan ya tadi teman-teman menyampaikan. Nah tadi kalau yang kakak tangkap nih, misalkan A per B sama C per D ya. Kalau dalam bentuk angka, misal yang B sama D-nya ini itu dia ada angka yang sama ya, atau mungkin kelipatannya. Nah itu apakah bisa dicoret Kak? Nah betul ya, bisa sekali. Jadi misalkan B ini, misalkan dia 3, terus D-nya 6. Nah ini kan kelipatan ya teman-teman. Ini bisa dicoret. Ini kan nanti tinggal 2, ini 1 gitu. Begitupun dengan A dan C ya. A dan C ini kan dia sejajar ya di atas sama-sama pembilang. Oke, jadi bisa juga dicoret apabila dia sama ataupun merupakan kelipatan gitu. Kecuali yang bersilangan ya, misal A sama D, nah itu nggak bisa dicoret. Terus B sama C itu juga nggak bisa dicoret. Gitu ya. Betul ya tadi yang ditanyakan Farhan. Gitu. Oke, sip. Nah ini teman-teman lainnya, apakah ada yang bertanya kembali nih? A per 2 itu, A per 2 DI itu dapat dari mana? A2 DI. Oh, yang bagian mana nih teman-teman nih? Dijabarin itu ya teman-teman. Jadi bukan dapat dari mana, tapi memang kalau kita mempunyai A plus B kuadrat ini bisa kita jabarkan ya. Kalau kita punya bentuk seperti ini, itu bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Gitu. Bagian I, oh mau contoh? Boleh, sebentar ya. Kita taruh mana nih?
Ini kakak hapus dulu ya teman-teman. Boleh di SS dulu nih ya. Siapa tahu ada yang mau ini. Ada yang mau dipakai untuk belajar. Oke. Ini kakak hapus ya. Nah, nih kita kasih contoh satu. Yang ini ya, yang I ya. Jadi misalkan kakak punya, misalkan apa ya? Biasanya kita pakainya kan variabel ya teman-teman. Kalau variabel kan A sama B atau X sama Y. Nah, kalau dalam angka, angka itu misalkan kita pakai 5 plus 3 ya. A-nya 5, B-nya 3 ya. Ini kuadrat. Nah, nanti kalau dijabarkan kan akan menjadi 5 kuadrat plus 2 kali 5 kali 5 kali 3 ya. Terus ditambah juga dengan 3 kuadrat. Oke. Nah, 5 plus 3 itu kan 8 ya teman-teman. 5 plus 3 8. 8 kuadrat 6 4 ya. Nah, ini teman-teman juga boleh sambil coba ngitung. 5 kuadrat 25. 5 terus ditambah 2 kali 5 kali 3. 5 kali 3 kan 15. 15 kali 2 30. Oke. Ditambah dengan 3 kuadrat 9. Nah, iya, ini kan 30 tambah 25, 55 ya. 55 ditambah 9, 6, 4. Gitu ya. Jadi yang ruas kanan sama kiri sama ya, 64 dan 64. Gitu. Nah, ini kalau dalam bentuk angka, cuman biasanya di dalam soal itu yang dipakai variabel ya. Tuh. Jadi kalau angka, sebetulnya nggak perlu pakai penjabaran ya. Bisa langsung aja nih. 5 plus 3 itu kan 8 ya. 8 kuadrat berapa? 64. Gitu. Oke. Nah, ini banyak yang berdiskusi di kolom chat. Nah, nanti boleh kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, boleh chat kakak atau tanya di grup ya teman-teman. Gitu, karena takutnya kalau dibahas satu-satu di sini, nah nanti ini ya waktunya tidak mencukupi, oke? Oke, nah ini banyak nih, bukan A plus B tapi AB. Jadinya AB plus AB 2AB, betul sekali. Nah ini ada yang mau les privat nih ke si Farhan ya. Nah, teman-teman nanti misalkan, Kak aku mau diskusi sama teman-teman yang lain, apakah boleh? Boleh, boleh banget ya. Misalkan Kak, aku belum paham, apakah boleh nanya teman-teman yang lain? Boleh ya, misalkan yang lainnya juga mau ini, mau saling diskusi juga gitu. Oke, jadi boleh banget. Misalkan mau diskusi di grup atau teman-teman misal mau diskusi sendiri, itu juga boleh sekali. Kak, 2 sama 5 itu dapat dari mana? 2 sama 5. 2 sama 5. Oh, ini. Nah, 5-nya itu kan dapat dari sini ya. Ini kan 5 itu sebagai A. Nah, bentuknya kan A plus B kuadrat. 5 itu sebagai A-nya. Oke. 3-nya sebagai B. Nah, 2-nya dapat dari mana, Kak? Dari penjabaran ini. Ini kan 2 kali A kali B. Nah, 2-nya itu dapat dari sini. Gitu ya. Terus A-nya kan diganti 5, B-nya diganti 3. Oke? Seperti itu. Nah, misal ada yang bertanya, apakah selalu 2, Kak? Betul, ya. Kak, apakah boleh semisal kita lupa rumus, kita menggunakan rumus A plus B kali A plus B? Boleh ya, boleh sekali gitu. Dan bisa, ya. Jadi misalkan, Kak, aku lupa nih, rumusnya apa? Aku mau pakai A plus B kali A plus B aja. Nanti aku jabarin sendiri. Nah, itu boleh ya. Oke. Oh, itu bukan 15.
Yang mana nih yang bukan 15? Oh, apakah yang ini? Nah, ini kan 5 kali 3 ya. 5 kali 3 itu 15, betul. Nah, tapi kan ada dikali 2, gitu. 15 kali 2, dapatnya kan adalah 30, ya. Gitu. Jadi duanya jangan dilupain ya, teman-teman. Dikalikan juga. Berarti misal 2 plus 3 kuadrat. Di sini sama dengan, tadi mana nih? Oh ini, 2 kuadrat plus 2 kali 2 kali 3 plus 3 kuadrat. Betul sekali ya teman-teman. Betul, seperti itu. Ya, nah, ini udah mulai paham ya? Oke, sip. Nah, nanti coba kakak kasih latsol ya teman-teman. Biar teman-teman semakin paham. Kak, untuk yang K itu hasilnya cuma minus. Yang K. Oh ini, nah kita sekalian bahas ya yang K ya. K itu kan ada A plus B kali A min B. Nah, ini nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat gitu. Kak, aku nggak percaya Kak yang ini. Nah, ini boleh dijabarin dulu ya. A plus B kali A min B. A kali A itu kan A kuadrat. Ya, A kuadrat. Terus A kali min B. Ini kan ada min B ya. Min B. Nah, A kali A. A kali min B. Oke. Terus ada B kali A ya teman-teman. Oh ini min AB. Sorry teman-teman. Min AB. Min AB. Terus ada B kali A plus AB ya. Plus AB. Terus ada B kali min B. Min B kuadrat. Oke. Nah, awalnya kan dapatnya ini ketika dijabarin. Terus ada min AB, ada plus AB. Coret-coret. Nah, ini kan hilang tengahnya ya. Sehingga menjadi A kuadrat min B kuadrat. Gitu. Oke. Jadi itu merupakan hasil penjabaran. Oke. Betul. Ini sebetulnya kalau untuk materi aljabar itu materi dasar ya teman-teman. Jadi misalkan apa namanya? Teman-teman udah udah paham konsepnya itu nanti semakin mudah ya misalkan mau mengerjakan soal-soal lainnya gitu. Oke? Oke, nah sip. Nah ini dari Farhan Raisen lagi, apakah mau menyampaikan lagi nih? Boleh? Jadi, saya ingin bertanya, selain kita itu disuruh memperbanyak latihan soal untuk memahami penggunaan konsep-konsep dalam aljabar, nah, kira-kira ada trik lain enggak sih, Kak, yang bisa disampaikan? Terima kasih. Oke, terima kasih Farhan untuk pertanyaannya. Nah, selain latihan soal, apa nih yang pertama harus kita lakukan ya supaya kita tuh bisa mengerjakan soal aljabar gitu. Nah, pertama sebelum kita latihan soal, tentunya harusnya ya teman-teman itu paham dulu nih konsep-konsep aljabar gitu. Kita memahami dulu ya, jadi bukan sekedar menghafalkan. Biasanya kan kalau misalkan teman-teman menjumpai rumus atau bentuk-bentuk seperti ini, itu kan cenderung dihafalkan ya. Jadi kalau dihafalkan itu biasanya akan lebih mudah lupa ya teman-teman. Jadi pertama memang dipahami dulu konsepnya. Kenapa sih misalkan yang tadi ya, kenapa sih bisa hasil penjabarannya itu seperti ini gitu. Tahu kenapa sih yang tadi yang kali silang itu bisa seperti ini. Nah, itu dipahami konsepnya. Kalau misalkan udah nangkep, oh ini bisa jadi seperti itu karena ini. Nah, kalau sudah paham konsepnya, nanti barulah lanjut ke latihan soal gitu. Jadi yang pertama paham konsep dulu, terus baru latihan soal nih teman-teman.
Nah, selain itu apa? Selain latihan soal, teman-teman juga bisa diskusi nih, bisa diskusi sama mentor atau sama teman-teman lainnya gitu. Jadi misal tadi dari Farhan kan ada pandangan lain ya atau pendapat lain terkait yang nomor H ini. Nah, itu bisa didiskusikan sama temennya nih, gitu. Jadi misalkan yang tadinya belum tahu nih kalau ada pemahaman kayak gitu setelah mendengar apa pendapat dari temennya, nah nanti kan bisa saling tahu ya dan saling menambah pemahaman gitu. Oke, jadi pertama paham konsep, perbanyak latihan soal dan diskusi dengan teman atau mentor gitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, sip teman-teman. Kayaknya Farhan jadi tutor Brainers 2026. Nah, amin ya teman-teman. Ini ada yang mau bertanya lagi kan? Kah? Kak yang terakhir belum paham. Nah, kalau belum paham, nanti bisa bisa chat ke kakak atau bisa diskusi dengan teman-teman yang lain ya. Kita lanjut. Karena ini kan waktunya terbatas ya. Takutnya kita nggak sempat membahas latihan soal ya. Sayang sekali nanti ya. Oke. Oke, sip. Nah, ini contoh soal yang pertama nih. Apabila nilai dari A plus B sama dengan 4, ya, maka nilai dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB itu berapa? Oke. Pertama kita ingat dulu sifat aljabar. Nah, kan ada sifat aljabar itu A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya, ini kan sebetulnya adalah penjabaran dari yang kiri ya. Ini penjabaran ya. Gitu. Misal lupa, apakah boleh pakai A plus B kali A plus B, Kak? Boleh sekali ya. Senyamannya teman-teman aja gitu. Ya, A plus B kali A plus B boleh, Kak? Boleh. Nih, dijabarin ya. Nanti dapatnya ini. Oke? Kayak gitu. Nah, karena di soal kita kan punya A plus B sama dengan 4. Ini diketahui ya. Diketahui gitu. Biasanya kalau di soal kan ada diketahui, ditanya dan dijawab ya. Nah, ini diketahuinya ini. Nah, udah dapat satu yang diketahui. Terus gimana, Kak? Nah, ini bisa kita substitusikan teman-teman atau kita masukkan ke sifat yang ini gitu. Jadi ini kita masukin ke sini. Nah, A plus B sama dengan 4. Sehingga kita mengganti A plus B dengan 4 nih. Nah, berarti kan 4 kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Gitu. 4 kuadrat berapa? 16. Oke. Nah, yang kanan ini kan masih A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke. Nah, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ini sama dengan yang ini ya. Itu sama persis ya. Sama. Cuman yang membedakan adalah posisi atau letaknya. Kalau yang ini kan B kuadratnya ditaruh belakangnya A kuadrat ya atau di tengah. Nah, tapi kalau yang di sini B kuadratnya di belakang ya. Intinya sama aja. Gitu. Sehingga hasilnya apa, Kak? Hasilnya nilainya adalah 16. Oke? Nah, jawabannya yang D. Gitu ya, itu untuk yang nomor satu. Oke, ini kita coba eh, apa? Perhatikan di kolom chat nih. Jawabannya singkat, tapi gak mikir panjang. Nah, betul, proses ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman memang baru pertama kali belajar aljabar atau mencoba soal aljabar, itu memang kadang mikir dulu nih. Nah, ini apa sih yang eh, bisa kita pakai di soal ini? Gitu. Biasanya memang seperti itu, tapi nggak apa-apa nih.
Ya, kalau misalkan masih mikir nih untuk mengerjakan satu soal, terus mikir lagi, nah itu wajar ya teman-teman, sangat wajar. Oh, mau menjelaskan untuk soal selanjutnya. Boleh sekali ya, nanti soal selanjutnya ya. Mungkin nanti yang mau menjelaskan bisa raise hand ya teman-teman nanti soal selanjutnya nih. Gitu. Berarti tinggal dihitung 4 pangkat 2 kah, Kak? 4 pangkat 2? Betul sekali. Tinggal dihitung 4 pangkat 2 gitu ya. Oke, sip. Kok bisa angka 4 bisa dapat pangkat 2 dari A plus B kuadrat ya? Gitu. Ini kan ada A plus B kuadrat. A plus B-nya kan 4. Ini kan 4 nih. Ini 4. 4 dikuadratkan. Gitu ya. Oke, sip. Hmm, gitu ya teman-teman. Dia dikuadratkan. Oke. Oke, adakah yang mau bertanya lagi atau kita next nih ke soal nomor 2? PK bisa gak ditambah durasinya Kak karena kurang banget. Nah, ini teman-teman ini ya silakan usul gitu, mencoba usul ke Kak Nov ya. Karena untuk durasinya kan kita 90 menit ya teman-teman. Gitu untuk per pertemuan. 4 plus 4 sama dengan 8 kali 2 jadi 16. Enggak ya teman-teman, bukan seperti itu ya. Jadi 4 itu dia dikuadratkan ya. 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama halnya kayak 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Oke. Nah, oke. Nah, ini udah ada yang next Kak. Next. Jadi duanya diapain? Duanya itu dia sebagai pangkat ya. Dia sebagai pangkat. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Nah, boleh dibaca dulu. Kalau ada yang mau mencoba menjelaskan nih, Kak, aku mau mencoba apa namanya? Nggak apa-apa, ada jawabannya pun nggak apa-apa ya teman-teman. Oh, maksudnya apakah ini teman-teman mau pakai kosongan dulu kah? Gitu, terus dikasih waktu buat jawab. Nah, kalau nggak kita ke nomor 3 nih. Sebentar, kakak coba ini ya, coba kasih kosongan dulu. Kakak izin stop share ya teman-teman. Nah, tadi karena yang nomor 2 itu udah ada jawabannya. Jadi kita eh, nanti ke nomor 3 dulu ya. Nah, sebentar kakak coba hapuskan yang nomor 3. Oke, ini nomor 3 udah ready ya. Kakak izin untuk share screen lagi. Oke, nah ini untuk nomor 3 teman-teman. Nah ini silakan nih yang mau mencoba nih. Mungkin berapa ya? 3 menitan lah ya. 3 menitan nanti kita bahas. Oke, Om, ada yang mau SS cara tadi biar bisa lihat. Nah, nanti untuk materinya itu tetap dikirimkan kok di Google Drive ya. Jadi nanti misalkan Kak aku mau SS cara yang tadi. Nah, tenang aja teman-teman. Nanti untuk caranya akan tetap dikirimkan juga di Google Drive gitu. Jadi nanti akan ada 2 PPT. Yang satunya itu kosongan ya, tanpa coretan. Yang satu itu yang pakai coretan gitu. Oke. Oke, di sini silakan dikerjakan dulu nih.
Oke. Bentar, kakak izin stop share dulu ya. Oke. Nah, ini banyak yang menjawab Ani. Wah, kenapa nih? Banyak yang menjawab Ani. Sebentar nih. Ah, ah. Oke. Nah, adakah yang mau mencoba menjelaskan nih teman-teman nih? Kita ke tadi ya ke soalnya dulu nih. Nah, adakah yang mau mencoba menjelaskan? Kakak coba buka annotation-nya dulu. Misal teman-teman ada yang mau share screen, nah itu juga lebih ini ya, lebih bagus. Oh, ada yang jawab B juga. Nah, yang mana nih? Ayo, teman-teman. Ada yang A, ada yang B. Oke, sebentar kakak izin sambil eh, ini ya, cas laptop kakak. Nah, sambil dikerjakan. Nah, apa nih? A atau B, C, D, E? Yang mana nih, teman-teman? Kalau A, kenapa A? Kenapa B? Kenapa C? Kenapa D? Kenapa E? Oke. Nah, oh, ada yang jawab E juga. Nah, yang mana nih? Oke. Nah, adakah yang mau mencoba menjelaskan? Atau kita langsung aja nih, mau lihat jawabannya, Kak, gitu. Ya, yang mau menjelaskan? Pakai nalar tanpa rumus. Nah, ini kalau ini ya, kalau misal kepepet ya, teman-teman. Jadi misalkan masih banyak waktu, nanti misal teman-teman pas UTBK masih banyak waktu, nah itu boleh banget dicoba kerjain dulu gitu. Tapi ini kalau kepepet ya, nanti apa boleh pakai senalarnya teman-teman aja gitu. Yang penting terjawab. Oke. Ya langsung ya kita coba ke jawabannya ya. Coba ke jawabannya. Nah, jawabannya D ya teman-teman, bukan A nih. Nah, ini ada yang jawab D. Nah, betul, betul. Jawabannya D. Kenapa Kak D? Kenapa bukan A? Nah, karena ini kan awalnya kita punya persamaan ya. Nih, sebentar. Kita punya persamaan di soalnya nih. Ya, yang ini. Nah, oke. Ini jangan coret-coret ya teman-teman. Nah, ini ya awalnya kan ini. Terus gimana nih Kak kita ngerjainnya? Nah, teman-teman karena ini ada eh, akar A plus akar B terus dikuadratkan. Nah, kamu ingat sifat aljabar ya, yang penjabaran itu loh, yang bentuknya kayak gini. A plus B kuadrat. Nah, A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat. Kemudian ditambah 2AB ditambah sama B kuadrat. Oke. Nah, ini kan salah satu sifat ya atau konsep aljabar. Nah, ini bisa kita pakai di sini juga. Nah, dengan catatan yang A dan B-nya kita ubah pakai akar gitu. Jadi, kalau akar A plus akar B kuadrat, nah, B kuadrat itu kan nanti hasilnya akan akar A kuadrat. Kemudian kamu tambahkan dengan, ini kakak taruh bawah ya, 2 akar A akar B, akar A akar B, terus ditambah lagi dengan akar B kuadrat. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, akar A kuadrat itu kan adalah A ya, teman-teman. Jadi kalau kamu punya akar kuadrat, itu hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Jadi misalkan aku punya akar 3 kuadrat, nah hasilnya adalah 3. Oke. Sehingga akar A kuadrat juga A. Nah, terus ditambah 2 akar A kali akar B. Berarti 2 akar A kali B. Nah, A sama B-nya digabung di satu, ini ya, satu akar ya. Gitu. Bisa digabung seperti itu. Terus ditambah akar B kuadrat. Nah, akar B kuadrat B. Nah, ya, ini hasil penjabarannya. Gitu. Jadi ini yang pertama, hasil penjabarannya itu yang ini. Yang ini nih, sampai sini. Nah, ini nih. Terus yang kedua gimana Kak yang ini? Yang kedua sebetulnya juga sama teman-teman. Nah, yang ini caranya itu mirip-mirip ya sama penjabarannya. Bedanya adalah di tandanya aja. Kalau yang ini kan dia pakai minus. Sehingga yang di 2 akar AB-nya juga pakai minus nih yang ini. Nah, ini ya yang membedakan ya. Tapi caranya sama saja. Oke, seperti itu. Nah, habis itu gimana Kak? Habis itu kita perhatikan nih. Ya, ini kan yang di atas kan ada A, ada A. A plus A itu kan sama dengan 2A. Oke. Terus ditambah dengan 2 akar AB. 2 akar AB dikurangin 2 akar AB ya. Berarti hilang. Nih hilang. 2 akar AB min 2 akar AB hilang. Oke. Coret-coret ya, tinggal dicoret. Nggak usah ditulis kembali. Terus di sini ada B ya plus B. B plus B akan menjadi 2B. Nah, ya. Sehingga yang atas menjadi 2A plus 2B. Yang bawah gimana? Yang bawah tetap A plus B. Oke? Nah, yang atas kan dia ada 2 ya, ada duanya ya. 2 sebagai koefisiennya. Nah, karena dia sama ada dua, kita bisa keluarkan. Oke? Kita keluarin duanya. Nah, duanya keluar, sehingga 2 dikali A plus B. Oke, 2 dikali A plus B per A plus B. Nah, A plus B yang di atas dan yang bawah tinggal coret-coret. Nah, sehingga ya tersisa 2. Oke, gitu. Nah, ini kecoret nih. Ini kita hapus dulu. Gitu ya, teman-teman. Jadi, dia karena apa namanya? Ada yang sama nih, A plus B dan A plus B tinggal coret-coret aja. Gitu. Nah, ini kakak coba intip kolom chat nih. Nah, ini ada yang mau jawab dia. Tadi mungkin sempat ragu nih karena teman-teman yang lain jawabnya A gitu. Itu yang pertama plus, yang kedua minus ya Kak. Betul ya. Yang pertama plus, yang kedua minus. Oke. Betul, caranya memang gampang ya. Misalkan kita udah paham penggunaan sifat-sifat atau konsepnya, itu nanti gampang teman-teman nerapinya di soal gitu. Ya. Makanya yang pertama tuh paham konsep dulu atau sifat-sifatnya. Terus yang kedua, teman-teman bisa coba latihan-latihan soal gitu. Untuk mencari tahu nih, aku benar-benar paham nggak sih sama konsep-konsepnya gitu. Nanti misalkan, oh pas ngerjain soal nggak bisa atau bingung, nah bisa diskusi sama teman atau bisa tanya ke mentor gitu ya teman-teman. Kak itu kok bisa 2A gimana? 2A plus B maksudnya gimana cara meringkasnya? 2A gimana? Oh ini. Nah, 2A itu dari A plus A teman-teman. Nah, ini kan yang depan ada A. Terus kamu punya A lagi nih di tengah. Nah, A plus A itu kan sama dengan 2A. Gitu. Jadi dikelompokin nih.
Aku punya satu A dan aku punya satu A. Berarti kan aku punya dua A. Gitu ya. Nah, ini ya yang dua A plus B. Oh, ngelek kah teman-teman nih? Aman ya? Oke. Sebenarnya suka bingung nggak buat rumusnya? Kayak soal apa, terus cara nentuin rumus yang kita pakai itu apa? Oh, ini ya yang menjadi problem nih. Nah, ini misalkan teman-teman bingung, pertama itu tentunya balik lagi nih ke pemahaman sifat-sifat atau konsep. Nah, kalau misalkan Kak, aku udah paham sifat-sifat dan konsep. Terus aku coba ngerjain soal ini, tapi bingung mau pakai sifat yang mana. Nah, pertama teman-teman perhatikan bentuk ya, si bentuk dari aljabarnya dulu. Ini kan dia ada akar A plus akar B kuadrat. Nah, ini kan sebetulnya kalau secara tertulis ya, itu kan dia nggak ada di sifat aljabar. Tapi kita punya sifat aljabar nih yang bentuknya seperti ini. Yang ini tadi. Nah, yang ini tadi. Sehingga apa? Sehingga yang di sini itu bisa kita modif ya yang di soal. Yang di soal ini bisa kita eh, apa modif ke bentuk yang ini ya. Karena bentuknya mirip gitu. Jadi nggak harus sama persis ya teman-teman. Yang penting mirip. Kalau bentuknya mirip, maka kita bisa pakai sifat itu gitu. Tadi kan kita punyanya tuh sifat yang A plus B kuadrat. Nah, ini kan sifat yang ada di aljabar. A plus B kuadrat. Nah, terus yang di soal, ternyata dia ada akarnya, Kak. Nah, ini kan beda bentuknya. Jadi aku bingung, Kak. Nah, biasanya problemnya itu di situ ya, teman-teman. Nah, itu nggak masalah. Walaupun dia nanti pakai akar atau misalkan dia bentuknya pecahan sekalipun, apakah bisa, Kak, tetap pakai sifat ini? Bisa banget ya, teman-teman. Tinggal bentuknya aja yang disesuaikan, gitu. Jadi kalau di sifat A plus B kuadrat, nah kalau misal kita mau masukin ini ke sifat gimana Kak? Ya nanti A-nya tinggal diganti akar A ya. B-nya tinggal diganti akar B gitu. Jadi kamu misalkan A itu sebagai akar A, terus yang akar B-nya tuh untuk B ya. Nah, kayak gini. Gitu. Nanti penjabarannya langkah-langkahnya tetap sama. Oke. Nah, oke, tadi nomor dua belum ini ya, belum terbahas. Nah, kita coba balik ke nomor dua dulu nih. Kita balik ke nomor dua. Nomor tiga tadi. Nah, ini nomor dua. Nah, ini juga pakai sifat aljabar. Gitu. Ini kan pertama ada soal seperti ini. Terus kita mau pakai sifat yang mana, Kak? Nah, coba kembali ke ini ya. Kembali ke yang ini, yang konsep aljabar. Nah, ini kan ada yang nomor K ya. A kuadrat min B kuadrat itu kan adalah A plus B kali A min B. Nah, ini bisa kita pakai. Kenapa? Karena bentuknya serupa ya. Ini bentuknya serupa gitu. Jadi bentuk yang di soal ini, yang atas sama bawah, itu dia mirip sama sifat aljabar yang ini gitu ya. Ini kan ada A kuadrat min B kuadrat. Ini 19 kuadrat min 11 kuadrat. Gitu. Nah, yang atas dulu. Ada 19 kuadrat min 11 kuadrat. Nah, bayangkan aja si 19-nya itu A. Ya. Terus si 11-nya itu B. Nah, oke. Berarti kalau kita masukin gimana, Kak, ke si sifatnya? Nah, berarti kan 19 plus 11 dikali 19 min 11. Gitu. Nah,
19 plus 11 berapa? 30. Kalau min 11 berapa? 8. Oke, dapat nih yang atas. Nah, terus yang bawah, yang 5 sama 3, dia andaikan 5-nya itu sebagai A, 3-nya sebagai B. Nah, kalau kita pakai sifat, dia akan menjadi A plus B. Berarti 5 plus 3 dikali A min B dikali 5 min 3. Gitu. 5 plus 3, 8. 5 min 3, 2. Nah, dapat nih ya, yang bawah. Nah, setelah itu kita perhatikan nih bentuk yang di sini. Ini ada yang sama nih ya. Ada yang sama. Kalau antara yang di atas atau di pembilang sama yang di bawah itu ada yang sama, kamu bisa coret ya teman-teman. Coret aja. Nih, 8-nya coret nih. Nah, gitu. Nah, terus kan tinggal 30 per 2. 30 per 2 berapa, Kak? 15. Oke? Jadi jawabannya itu yang E. Eh, gitu. Jadi ini bisa langsung pakai sifat aljabar aja. Nah, misalkan ada pertanyaan kayak gini. Kak, ini kan 19 kuadrat min 11 kuadrat. Kalau misalkan aku hitung nih, 19 kuadrat ku hitung sendiri, 11 kuadrat ku hitung sendiri, apakah boleh? Boleh, tapi nanti akan memakan waktu lumayan lama ya. Misalkan teman-teman itu nggak hafal kuadrat 19 berapa, 11 berapa gitu. Jadi untuk mempermudah, kamu bisa banget langsung pakai sifat aljabar aja gitu. Ya, dia lebih ringkas dan lebih sederhana perhitungannya. Gitu ya. Oke, jadi tadi itu masuknya ke salah satu fungsi dari pemakaian aljabar ya, teman-teman. Jadi dia memecahkan apa masalah gitu atau problem ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu hitung satu-satu nih, 19 kuadrat, itu kan 19 kali 19. Wah, nanti harus ngitung-ngitung lagi nih. Terus 11 kuadrat, ngitung-ngitung lagi ya. Itu akan lebih lama ya. Jadi mending pakai sifat aljabar. Oke. Oke, sip. Pertemuan selanjutnya harus latso aja kalau lanjut materi. Oh, nanti coba kakak polling kali ya di grup ya, teman-teman. Apakah mau ganti ini, ganti materi, atau mau latsol dulu gitu. Kalau mau latsol dulu, boleh nanti pertemuan selanjutnya latsol. Tapi misal langsung lanjut materi, baru juga boleh sekali ya, nanti di polling aja. Oke, sih polling ya nanti ya di grup. Oke. Kalau semisal plus gimana Kak? Apakah memengaruhi rumus? Nah, kalau misalkan dia plus, apakah memengaruhi rumus? Betul ya, mempengaruhi rumus. Jadi nanti rumusnya bukan yang ini ya. Nanti ada beda rumus lagi. Gitu. Oke, nah ini coba kakak lihat dulu. Oh, lanjut ya ke soal lain ya. Ini masih ada 4 menit ya teman-teman. Kita lanjut ke soal lain dulu. Nah, ini soal nomor 4. Nomor 4 ini sebetulnya lumayan mudah, tapi misalkan teman-teman masih bingung sama bentuknya, nah ini kakak jelasin satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama ada dikasih persamaan ini. Nih, ini yang pertama persamaan satu, ini persamaan dua ya, ada dua persamaan. Terus kita diminta mencari ini ya, diminta mencari persamaan ini. Nah, oke. Nah, yang pertama, 4,5 sama dengan 4 plus Y per 14. Nah, ini ada yang tahu nggak nih kenapa yang atas bisa menjadi bentuknya bisa berubah ke baris nomor 2? Ini diapain nih? Ada yang tahu nggak nih? Boleh jawab di kolom chat. Betul sekali ya, menyamakan penyebut.
Nah, ini berarti teman-teman udah paham ya. Itu disamain penyebutnya dulu, oke? Disamain penyebut ya, supaya dia penyebutnya itu 14 semua, gitu. Jadi nanti si empatnya ini kamu kaliin 14 sehingga dapat 56. Gitu ya, 56 plus Y per 14. Oke. Terus yang baris kedua ke yang ketiga. Nah, ini diapain ya? Ada yang mau menebak dulu nih. Oke, yang baris kedua ke ketiga diapain? Kok dia bisa menjadi 63 sama dengan? Nah, betul, 4,5 kali 14 ya. Hmm. Ya, 4,5 kali 14. Kenapa seperti itu, Kak? Itu karena kita pakai sifat kali silang ya, atau konsep kali silang. Nah, ini kan kamu tinggal kali silang. Nah, ya. Ini yang di bawahnya 4,5 kan nggak ada. Jadi dianggapnya per satu ya, teman-teman. Gitu. Oke, ini kali silang, dapatnya ini. Nah, terus yang selanjutnya nih. Nah, ini kan pindah ruas ya. 56-nya pindah ruas ke kiri, gitu. Jadi 63 min 56. Ya, sama dengan 7. Sehingga Y-nya 7. Oke. Y-nya 7. 56 dari mana, Kak? Dari 4 kali 14 ya. 4 dikali 14. Oke. Gitu. Ganti ruas jadi minus betul ya. Ganti ruas jadi minus. Awalnya kan dia plus ya. 56-nya kan dia plus atau positif. Kalau pindah ruas apakah jadi minus betul ya? Jadi minus. Cara ngitung kali desimal gimana, Kak? Nah, 4,5 kali 14 sebetulnya kamu bisa langsung kaliin aja ya dengan mengabaikan komanya dulu ya. Jadi komanya kamu simpan dulu di sini. Ini berarti 45 kamu kali dengan 14. Oke. Nah, ini kamu kaliin dulu ya. Kaliin dulu aja. Nah, nanti hasilnya itu misalkan di sini ada eh, misal ya, ini misal aja ya, misal ada 4, ada 3 angka deh, ada 3 angka kayak gini, A, B, C. Nah, komanya letakin di mana, Kak? Komanya kamu letakin di sini. Pokoknya di setelah koma itu harus ada satu angka ya. Kenapa kayak gitu? Karena yang 4,5 ini awalnya kan di setelah komanya itu ada satu angka gitu. Sehingga nanti kalau mau nyari hasilnya, di setelah koma juga harus ada satu angka gitu. Oke? Itu cara menghitung desimal kali bulat. Misalkan Kak aku mau mau ubah 4,5-nya ke pecahan, ya boleh-boleh aja. Jadi 4,5 nanti bisa menjadi 45 per 10 ya. Jadi 45 per 10, terus baru kamu kaliin 14. Nah, gitu. Kaliin 14. Jadi kan nanti kamu kaliin dulu baru bagi 10. Gitu juga bisa. Betul. Nah, ini kan 630 ada komanya ya. Jadi kan nanti 63,0. Nah, 63,0 koma 0 itu kan nggak terbaca ya teman-teman. Jadi tulis aja 63. Gitu. Sip sekali. Nah, itu untuk mencari Y. Untuk mencari X gimana Kak? Sama, ini caranya sama persis. Nanti teman-teman apa? Silahkan dipelajari mandiri ya, gitu. Dibaca dulu ya. Caranya sama persis ya. Kayak yang di sini yang di sebelah kiri sama persis. Cuma angkanya aja yang beda gitu. Nah, X-nya ketemu 1, Y-nya 7. Terus gimana Kak? Masukin ke sini, persamaan ini nih. Nah, masukin aja. Y kuadrat min X kuadrat per X min Y. Nah, Y-nya 7, X-nya 1. Berarti 7 kuadrat min 1 kuadrat dibagi 1 min 7. Ya, 7 kuadrat 49. 1 kuadrat 1.
Nah, ini 49 min 1 kan 48 ya. Terus kamu bagi sama min 6. Nah, hasilnya adalah minus 8 ya. Jawabannya itu yang C, oke? Seperti itu ya. Nah, ini yang tadi 4,5 kali 14. 381 dapat dari 95,25 kali 4 ya. Caranya sama persis. Betul ya, kalau paham seru ya teman-teman ngerjain soal-soal aljabar gitu. Jadi nanti misalkan memang teman-teman masih kesulitan di pemahaman konsepnya, nanti coba kakak kasih deh beberapa latso-latso dasar ya. Nanti coba teman-teman kerjain dulu atau buat pemanasan lah ya istilahnya gitu. Terus nanti untuk pertemuan selanjutnya kita polling aja mau bahas latihan soal lagi atau mau lanjut materi selanjutnya gitu. Oke. Oke, sip. Oke, C ya karena C itu cinta. Nah ini eh, apa penggemarnya Alpha Ice nih kayaknya nih. PDF-nya nanti dikirim setelah kelas ya. Biasanya itu agak loading sedikit, include dengan recordingnya. Tapi nanti kakak usahakan mungkin sekitar jam 9 atau 10-an tuh udah bisa teman-teman lihat. Oke. Oke, nah di sini dari Farhan Resen, apakah mau bertanya atau bagaimana nih? Izin menambahkan ya Kak. Hmm. Jadi eh, maka nilai dari y kuadrat min x kuadrat itu yang paling bawah sama dengan 7 kuadrat min 1 kuadrat. Berarti bisa kita simpulkan kalau angka kuadratnya kecil, kita bisa langsung ubah dia dalam bentuk hasil. Sedangkan kalau kuadratnya besar kayak tadi, 19 kuadrat dikurangin berapa? 18 kuadrat mungkin. Kita harus pakai konsep aljabar. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, nah terima kasih ya Farhan atas pertanyaannya nih. Nah, tadi pertanyaannya kan Kak, ini karena angkanya kecil, apakah bisa langsung pakai ini? Kalau tadi kan kita pakai ini ya, pakai sifat aljabar ya, yang nomor 3 nih. Yang nomor 2, sebentar. Yang nomor 2 sepertinya tadi. Nah, ini kan kita harus pakai sifat aljabar ya. Nah, apakah itu karena angkanya besar, Kak? Nah, jawabannya betul sekali ya, teman-teman. Jadi ini karena yang nomor 4 nih angkanya kecil, kamu bisa langsung aja hitung ya, pakai kuadrat biasa gitu. Tapi misalkan nih ada yang bertanya, Kak, aku tuh nggak hafal kuadrat-kuadratan, Kak, gitu. Apakah tetap boleh pakai sifat aljabar? Jawabannya boleh sekali gitu. Jadi misal Kak, aku mau ngerjain 7 kuadrat min 1 kuadrat. Tapi aku nggak hafal nih 7 kuadrat tuh berapa. Nah, apakah boleh pakai sifat? Boleh ya teman-teman. Jadi senyamannya teman-teman aja gitu. Ya, kalau di sini karena angkanya kecil, sebetulnya kita memang bisa pakai kuadrat biasa. Ya, nggak usah pakai sifat. Tapi kalau misal mau tetap pakai sifat, boleh sekali juga gitu ya. Gitu ya, Farhan dan teman-teman semuanya. Oke, sip. Nah, ini karena udah menunjukkan pukul 22 ya, teman-teman. Nah, jadi untuk kelas di malam hari ini kita akhirin dulu ya.